Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Kisaran Aquaculture. Jadi di sini saya sedang ada di Kabupaten Belitung. Nah, di sini tuh saya sedang ada project kita di sini untuk instalasi pipa utama. Kalau untuk yang di kolam udah diinstalasi karena ownernya itu udah instalasi duluan menggunakan ini. Kalau sebelumnya ownernya itu cerita sama saya sebelum mengundang kemari, harusnya jangan dibuat dulu. Jadi nanti kita yang bantu instalasi semua, dan juga saya pasti nyaranin menggunakan diffuser ya, karena Uni-Ring itu gampang mampet dan lifetime-nya itu sangat cepat. Kalau diffuser itu kan lifetime-nya lama, teman-teman. Jadi investasinya sebenarnya lebih rendah menggunakan diffuser daripada Uni-Ring. Hanya saja untuk modal pertamanya itu besar. Nah, di situ aja poinnya kalau kelemahan diffuser. Tapi kalau untuk bubble size dan lain-lain itu bagus. Nah, diffuser itu bagus, teman-teman. Nah, selain instalasi, saya juga di sini itu masangin mesin untuk cek-cek lah semua instalasinya sudah ada yang bocor nggak, ada yang kurang bagus nggak, apa aja yang kurang di sini, perlengkapannya. Nah, itu tugas saya itu di sini tuh sebagai konsultannya lah owner untuk apa aja yang diperlukan di sini. Kita juga bantu SOP-nya di sini kan, teman-teman. Kalau untuk SOP-nya seperti biasa, seperti yang saya sampaikan, tidak banyak perubahan. Seperti di juknis yang kita sebar, cara ngitung chain rasio dan sebagainya, chain berapa digunakan di awal, terus selanjutnya bagaimana. Nah, itu di sini tuh kita yang bantu semua. Untuk SOP-nya itu masih kayak biasa. Untuk chain rasionya untuk pertama itu CN 15, selanjutnya pakai CN 12,5. Tentang kapur, manajemen pakan, itu semua kita ajarin gitu, teman-teman di sini. Jadi kita bantu dari awal sampai akhir. Bahkan untuk bibitnya, untuk kayak molase, kapur, itu saya bantu juga carinya dari Pulau Jawa. Soalnya di sini itu budidayanya itu tantangannya banyak. Selain kelangkaan benih di sini juga langka untuk bahan bakunya, termasuk pakan. Di sini toko yang jual pakan itu cuma satu. Jadi di sini sulit. Di sini cuma ada pakannya itu ya Pokpan lah, CPP kan ada di mana-mana itu. Jadi cuma CPP yang ada di sini, pakan 781. Nah, kita menggunakan pakan itu. Nah, di sini tuh kita menggunakan dua mesin. Satu mesin itu untuk backup sebaris kolam, satu mesin lagi backup sebaris kolam. Nah, rencananya ini kita bakal masukin mesin satu lagi. Jadi di sini akan ada 3, dan mesin yang ketiga ini bakal difungsikan sebagai cadangan. Jadi cadangan itu bukan nunggu rusak nih baru dihidupin, tapi hidupnya berganti-gantian, teman-teman. Bukan hidupnya itu tunggu rusak dulu. Jadi kalau kita mau berbudidaya, apalagi investasi kita itu gede, nah pastikan peralatan kita itu lengkap, termasuk mengenai yang paling krusial itu di mesin. Mesin itu jangan satu, dipaksa untuk kerja 24 jam sampai panen, sampai rusak baru ganti. Mesin itu ya harus ada dua, teman-teman. Harus ada yang bisa backup, jadi dipakai berganti-gantian. Tujuannya apa? Supaya mesin itu ada istirahat, jadi masa pakainya itu bisa lebih panjang. Kalau teman-teman paksakan, itu pasti nanti akan ada kerusakan. Biasanya yang nggak tahan itu di dinamo ya, bearing dinamo itu cepat haus. Nah, di sini kita menggunakan dua mesin itu tipe 100, dan mesin ketiga bakalan tipe 100 juga. Nah, jadi di sini mesin tipe 100 itu satu mesinnya kapasitasnya itu bisa 13.000 liter per menit. Di sini menggunakan dinamo 10 HP sama dinamo 15 HP. Ini juga sudah dilengkapi inverter. Di sini listriknya juga masih satu pas. Di sini dulu kemarin tuh kita banyak kendala nih waktu pemasangan. Ini kolam udah berjalan 1 bulan nih, teman-teman sebenarnya. Jadi saya habis dari sini tuh ke Tangerang. Setelah pasang-pasang, cuman listrik belum beres karena listriknya itu kemarin voltasenya di bawah 200. Nah, jadi untuk perlengkapan di sini itu sudah ada disediakan ada mes, terus ada juga kantor.
Terus perlengkapan untuk parameter kualitas air itu kita ada lengkap, mulai dari untuk tes amonia, nitrat, untuk pH, TDS, terus untuk ngukur vlog. Nah, kita ada semua peralatan itu karena di sini menurut saya peralatan-peralatan ini itu penting. Di sini ada 29 kolam ya, teman-teman. 29 kolam ini dengan volume air itu ada 25 meter kubik, sekitar 700 ton lah. Untuk dari kolam ini tuh ada dua yang kita jadikan tank sedimentasi untuk pengendapan. Kalau target produksinya sih mudah-mudahan bisa tembus satu siklus itu 21 ton. Kalau untuk pemasarannya sih sebenarnya udah kita nggak pusing ya teman-teman. Soalnya di sini itu ikan nila itu yang budidaya itu nggak banyak, dan harga ikan di sini sudah pasti ya bagus lah teman-teman, harganya bagus. Dan juga ownernya itu kebetulan dia itu bermain di kalau usahanya itu ada di pengolahan ikan filet ekor kuning. Itu mereka biasa ekspor ke Malaysia sama Singapura. Nah, waktu ditanya bayar di sana, ternyata mereka juga butuh ikan nila, makanya owner itu berani langsung investasi main segede ini, dan juga bakal akan ekspansi ke sebelahnya. Itu sebelahnya udah disediakan juga tempat. Nah, jadi gitu teman-teman, kalau teman-teman mau budidaya, itu budidaya ini tuh nggak bisa kita itu ngomongnya itu cuma 1 hari 2 hari, karena teman-teman di budidaya ikan nila sistem bioflok itu terutama itu sangat kompleks. Selain kita memikirkan tentang ikan, kita juga harus bisa sampai ke tahap selling gitu teman-teman. Jadi kekompleksan itulah tantangan budidayanya gitu. Makanya banyak teman-teman itu yang sudah main belum ada 1 tahun udah tutup. Jadi kalau saran saya ya teman-teman itu coba cek dulu pasarnya bagus-bagus, cek dulu di lokasi teman-teman berpeluang nggak gitu, atau harga ikan itu berapa gitu. Terus teman-teman lakukan perhitungan, masuk nggak. Kalau nggak masuk nggak usah dikerjain gitu teman-teman. Jangan teman-teman itu gambling gitu, mudah-mudahan harganya nanti bagus, jangan. Jadi kalau kita ngitung HPP itu usahakan harga tertinggi, dan menghitung penjualan itu usahakan dari harga terendah. Jadi teman-teman itu harus hitung bisa nggak dapat gitu. Kalau nggak dapat, lebih bagus teman-teman mundur aja gitu. Apalagi rugi ya, kita kalau usaha rugi ya susah juga teman-teman. Dan juga selain kita harus menguasain penjualan, kita juga harus menguasain tentang teknisnya. Jadi jangan kita langsung terjun aja sembarangan, tapi kita itu nggak ada pengalaman di situ. Dan kalaupun teman-teman sudah coba budidaya sekali terus berhasil di 1 kolam 2 kolam, teman-teman anggap berhasil, terus teman-teman mau buka gede juga nggak bisa. Jadi budidaya itu nggak sesederhana itu teman-teman. Itu banyak hal yang harus teman-teman pikirkan. Makanya di sini tuh kita carikan karyawan. Ada 2 orang, itu 1 teknisi, 1 anak pakan. Nah, teknisi ini yang sudah ada pengalamannya di budidaya. Terus kalau anak pakan ya bebas lah. Anak pakan itu dari owner. Jadi di sini ada 2 yang bakal ngurus kolam ini. Ya, saya hanya mengarahkan, memberikan arahan aja. Saya di sini sudah 1 minggu nih, karena Tangerang udah selesai. Saya kemari. Nah, itu kita ajarin di sini untuk teknisinya kegiatan apa aja yang harus dilakukan setiap hari. Jadi di sini banyak teman-teman yang harus dicatat setiap hari, itu sangat penting. Nah, masalah tentang budidaya tadi kayak di sini ya contohnya. Di sini tuh tantangan budidayanya itu banyak. Pertama, kita kemarin masalahnya di listrik tadi, terus kita juga permasalahannya itu di bahan baku. Contoh kayak kapur dan molase itu nggak ada di sini, carinya di Pulau Jawa. Nah, untuk bahan baku tadi itu benar-benar ya harus dari Pulau Jawa teman-teman, jadi harganya bisa lebih mahal. Bahkan untuk pakan aja itu cuman ada 1 toko di sini, dan itu harganya ya beda-beda 10.000 lah 1 karung kalau dibandingin di Sumatera. Tapi kalau dibandingin di Jawa itu bedanya bisa 15.000 1 karung. Kalau di Pulau Jawa kan harga pakan murah, terutama daerah Jakarta, Tangerang ya, murah.
Kalau dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur saya belum pernah ke sana, jadi belum tahu ya untuk potensinya, belum tahu tentang harga-harga pakan di sana bagaimana. Tapi kalau di Tangerang itu bagus loh. Tangerang itu menurut saya prospek lah. Termasuk juga di sini. Di sini tuh cukup bagus. Ya, pemain tunggal teman-teman, dan juga nggak pusing juga kan, ada bisa diekspor ikannya kalau produksinya banyak. Cold storage-nya juga ada. Jadi ya udah nggak mikirin apa-apa, tinggal fokus untuk produksi aja. Nah, oke, teman-teman. Eh, Terima kasih teman-teman yang sampai saat ini sudah ngedukung channel kita. Terima kasih banyak. Walaupun saya jarang upload, tapi sebenarnya kita juga aktif ya di media sosial. Contoh seperti di Facebook, di TikTok, itu saya sering buat berstory. Jadi teman-teman ikutin aja, TikTok saya juga ada. Walaupun saya jarang aktif di YouTube, tapi saya juga sering posting di situ. Nah, kalau untuk di YouTube ini hanya untuk edukasi aja, untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat lah berbudidaya. Jangan mudah kena edukasi scam. Harus cari mana yang benar-benar bisa jadi mentor teman-teman. Jadi jangan yang hanya mau enaknya aja sekali udah. Itu. Jadi saran saya gitu kepada teman-teman. Teman-teman harus menggunakan logika teman-teman. Karena budidaya itu sulit teman-teman, nggak mudah, dan itu belajarnya nggak bisa satu hari teman-teman. Prakteknya juga nggak bisa sebulan 2 bulan, nggak bisa 2 siklus gitu udah jago, nggak bisa teman-teman. Karena banyak sekali faktor-faktor itu di lapangan yang harus teman-teman pahami. Makanya teman-teman tuh butuh orang yang berpengalaman. Makanya saya di sini carikan juga teknisi. Nggak mungkin kan owner yang belum tahu, belum pernah main, tiba-tiba bisa budidayanya, kan nggak mungkin teman-teman. Jadi harus tetap dipandu lah. Nah, saya nanti komunikasinya tinggal ke teknisi aja, jadi kan enak. Oke, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah dukung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.